Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu melalui Zoom waktu ini. Kemudian yang kedua, Alhamdulillah juga Allah telah mengkaruniakan semua nikmatnya kepada kita yang tak terhitung. Termasuk juga hujan yang turun di sore hari ini, termasuk atas karunia juga. Selamat serta salam, semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami mulai tausiah dengan tema persatuan dalam keberagaman pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, saya bernama Afzal Nurisan sebagai MC. Kemudian ada teman saya, saudara Nafal Atlah Putra sebagai Ustadz, dan saudari Konari Zahra sebagai tilawah. Sebelum kami mulai, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta hadis. Yang kedua, pemaparan inti kajian. Kemudian sesi tanya jawab dan penutup. Selanjutnya langsung saja saya lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi pembacaan Al-Quran. Kepada saudari Konari Zahra, saya persilakan waktu dan tempatnya. Ini yang di belakang itu nggak ikut kelas ya? Apa bukan kelas kita ya? Oh iya Bu, bolos itu Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 103 dan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir. Sadaqallahul azim. Sekarang saya akan membacakan hadis riwayat Muslim. Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'du ba'dun. Yang artinya adalah orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Jadi kerjasama itu adalah kunci merajut kebersamaan, tidak egois, dan merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tengah
dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun dalam diri sendiri. Sekian pembacaan Quran dan hadis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga hadis yang dibacakan oleh saudari Raza. Eh, Al-Quran dan hadis tadi juga sebagai pemantik daripada isi kajian yang akan dibawakan kepada saudara Naufal atau Putra. Mungkin langsung saya lanjutkan saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi isi. Kepada saudara Naufal atau Putra, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya kurang muncul ya. Nggak ada suaranya nih. Kurang banyak, kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan segala perbedaan namun tetap dalam satu fitrah sebagai manusia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman cerah yang penuh cahaya iman dan ilmu. Oke, kita hidup di negeri yang luar biasa nih, di negara Indonesia ya. Negeri yang dengan ribuan pulau, negeri yang ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa, terus berbagai keyakinan ya. Semua perbedaan itu Allah yang ciptakan. Nah, ini saya akan menafsirkan ulang dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yaitu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum syu'ubaw wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini menunjukkan betapa Islam menanamkan nilai persamaan dan persaudaraan. Allah tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, ras, bahasa, atau kedudukan. Semua manusia sama di hadapannya. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, melainkan sarana untuk saling mengenal, saling memahami, dan bekerjasama. Nah, jamaah yang berbahagia dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan sering kali menjadi sumber konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Padahal, perbedaan justru adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jika semua manusia sama-sama bahasa, budaya, dan cara berpikir, tentu dunia akan terasa kaku dan membosankan. Nah, karena itulah Allah menciptakan keberagaman agar manusia saling belajar, saling menghargai, dan saling melengkapi. Nah, Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan yang luar biasa dalam menghargai perbedaan. Saya ingat nih, waktu beliau hijrah ke Madinah, beliau hidup berdampingan dengan berbagai kelompok, yaitu adalah kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan bahkan masyarakat Yahudi. Rasulullah membuat piagam Madinah yang isinya menegaskan bahwa semua warga, walaupun berbeda agama dan suku, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga kedamaian.
inilah bukti nyata bahwa Islam mengajarkan toleransi dan keadilan sosial. Persatuan dalam keberagaman tidak berarti kita harus menjadi sama, tetapi menyatukan hati dan tujuan dalam nilai-nilai kebaikan. Kita bisa berbeda pandangan, tapi jangan sampai berpecah belah. Kita bisa berbeda agama, kita bisa berbeda suku dan bahasa, tapi kita harus saling menghormati dan tetap satu dalam persaudaraan. Eh, dan saya juga dapat ilmu nih tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini mengingatkan bahwa keimanan jika tidak keimanan sejati tidak cukup hanya dengan ibadah, tapi juga harus diwujudkan dalam rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita jadikan keberagaman ini sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Jangan mudah terprovokasi oleh perbedaan yang sifatnya duniawi. Bangunlah persaudaraan yang kokoh di atas nilai iman, takwa, dan akhlak mulia. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang seragam, melainkan bangsa yang mampu bersatu dalam perbedaan. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tadi adalah sedikit pencerahan dari Mas Noval mengenai perbedaan, terutama yang ada di Indonesia ini. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ini. Tadi ada poin pentingnya, yaitu persatuan tidak berarti harus sama, tetapi bagaimana kita bisa hidup rukun dalam perbedaan. Nah, mungkin bila masih ada yang belum jelas atau mungkin ada pengganjal pertanyaan, saya lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab bisa, yang ingin bertanya bisa langsung present dan perkenalan langsung, singkat, pertanyaan singkat saja. Silakan, ada? Apa sudah cukup jelas? Ini Ustadznya soalnya sering nanya ya, jadi hari ini tidak ada yang nanya. Sudah dia borong tiap hari. Silakan, ada? Nah, ini ada Farhat Ahmad Yasin. Silakan Yasin. Ustadz ketemu Ustadz ini ya. Ya, ini meramaikan aja Bu, biar ada yang tanya. Ya, izin mau bertanya Ustadz Naufal. Oh ya, sebelumnya saya Yasin. Nah, pertanyaannya kayak gini. Kalau Allah memang menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, tetapi kenapa dalam praktiknya, khususnya di Indonesia, malah justru banyak terjadi konflik atas nama identitas, terkait suku maupun agama, seperti itu. Apakah berarti manusia gagal memahami maksud ayat tadi Al-Hujurat ayat 13 yang inna akramakum apa? Kita arofu tadi itu. Ya itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Baik, saya izin mengulangkan pertanyaan ya. Jika Allah menciptakan keberagaman, mengapa malah banyak konflik? Eh, Sebenarnya kalau di eh, era zaman sekarang ya, maupun era zaman dulu ya, kayak misalnya waktu, ya anggap aja kita waktu zaman 1945 gitu ya. Kalau kita 1945 nanti dulu deh, nanti dulu. Nah, kita bahas yang era zaman sekarang dulu. Jadi, maaf ya, kalau misalnya ini bisa terjadi, konfliknya itu karena mungkin eh, saling dendaman gitu loh. Jadi kayak eh banyak konfliknya, apa dulu nih konfliknya gitu kan. Pertama ada yang kayak udah dendam pada orang itu sampai
wah, dia mau apa namanya, udah kayak dendam gitu, kayak dendam. Terus kedua tuh ada juga yang namanya perbedaan gender ya. Kalau sekarang juga ada gender equality sih namanya. Itu bahkan masuk SDG ya sampai sekarang. Nah, terus ya, perbedaan konflik itu sebenarnya Allah ciptakan untuk menguji manusia. Justru kan seperti saya yang tadi bicarakan, eh, kalau kita bisa berbeda pandangan, tetapi jangan sampai berpecah belah. Nah, kalau misalnya ada konflik gini, bagaimana? Jadi, kalau ada konflik gini, eh yang harus kita sadarkan itu dari diri kita sendiri, bawa nilai positif ke masyarakat, entah bagaimana itu caranya. Karena konflik ini tidak harus dimulai dengan orang Islam gitu. Bahkan orang Islam pun ada yang masih, maaf ya, kayak masih ada yang rasis gitu ya, bahasa ininya rasis seperti itu. Tapi kita harus menyadarkan diri sendiri gitu dulu sebelum kita bawa ke masyarakat. Karena kita bisa mengubah orang bukan dari bawa bicara dengan orang lain, tapi kita mau bawa kedamaian dan niat kita untuk saling berkedamaian. Kalau mengapa banyak konflik, emang itu sudah manusiawi. Kita bisa mengupayakan meredahkan, tapi apa, meredakan konflik itu. Tapi kalau misalnya hilang sepenuhnya di zaman sekarang kayak agak susah. Karena apalagi di zaman era teknologi sekarang sudah banyak kayak sosial media yang ya membawa kesan kebohongan, hoax, jadi sehingga menciptakan banyak lagi konflik. Tapi hal konflik tersebut merupakan manusiawi gitu. Eh, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencegah konflik tersebut ya kita harus menyadarkan diri sendiri. eh Terus ya kamu harus lebih sadarkan diri dan kalau bisa bisa membawa temanmu menjadi lebih baik dalam kebaikan gitu. Karena seseorang itu tidak harus dimulai dengan orang baik, tapi seseorang yang bersalah itu lebih bagus bertaubat gitu daripada tidak bertaubat dan tidak membimbingnya ke dalam kebaikan. Terima kasih. Apakah sudah menjawab atau belum, Yasin? Kalau belum dijawab tidak apa-apa. Sudah terjawab. Terima kasih Ustadz Oke. Nopal. Terima kasih Pak Yasin, Ustadz Yasin. Ya, baik. Ada lagi? Belum ada? Bentar, saya cek. Ah, ini ada Seva. Silakan. Izin tanya, kan Ustadz Naufal berasal dari Jawa Barat kan. Nah, di Jawa Barat sendiri itu saya dulu pernah lihat itu beritanya tingkat rasisme terhadap agama selain Islam itu sangat tinggi. Seperti kalau ada yang ibadah itu digeruduk, terus bangun tempat ibadah agama lain nggak boleh gitu-gitu. Nah, sepengetahuan Ustadz Nopal ini bagaimana ya cara mengatasinya hal tersebut? Soalnya dilihat-lihat di medsos itu sangat mengerikan gitu. Dan itu biasanya yang menjadi apa ya? Yang ngegusur itu dari kaum Islam gitu. Tapi ya nggak tahu Islamnya Islam apa gitu. Oh Islam KTP gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Seva. Jadi istilahnya di Jawa Barat tuh banyak rasisme gitu ya. Rasisme terus cara katasinya benar Seva. Ya, ya, benar. Baik. eh
Ya, sebetulnya eh, seperti biasa ya. Manusia itu memang selalu salah. Maksudnya dari konteks selalu salah itu manusia itu tidak bisa menghindar dari kesalahan. Sehidup-hidupnya kita di manusia itu, walaupun kita berhidup beratus tahun ya, paling manusia itu mentok berapa? 110 ya. Kalau misalnya diberi umur lagi sama Allah gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam hal sini rasisme gini, kan pada awalnya ya eh, mungkin ya rasisme itu jadi karena dia merasa lebih hebat gitu. Kayak misalnya ya, kita nggak usah ngomong dari Jawa Barat dulu ya. Kita ngomong dari satu manusia. Kita ngomong dari satu manusia. Satu manusia nih di Jawa Barat nih. Terus ada kelompoknya nih yang sekitarnya tuh kan. Satu orang bisa membawa hoax juga kepada masyarakat. Kenapa? Jika misalnya ya sebagai teknologi aja ya, kita bahkan kalian tahu AI ya pasti ya. Kalian tahu AI ya pasti ya. Nah, AI kan pasti sekarang ada yang dibuat-buat tuh. Kayak misalnya orang tercebur di laut, gak ada yang nyelamatin. Padahal itu kan sebentar hoax gitu kan. Padahal itu kelihatan banget AI, tapi ada yang percaya. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks rasisme gini, itu sama aja halnya seperti itu. Jadi kayak misalnya satu orang ini membuat rasa dirinya paling hebat, paling bagus gitu loh. Sampai warna kulitnya putih gitu kan. Sampai wah, aku putih nih gitu. Nah, terus dia melihat orang lain yang ada berbeda ras, beda kulit, merasa terus dia merasa dirinya rasnya paling bagus gitu. Sukunya paling bagus, budayanya paling bagus. Nah, itu langsung eh merasa dirinya paling hebat. Nah, sejak itu rasisme itu dimulai. Wah, rasisme dimulainya gimana? Dengan cara membenci dari cara dia membenci orang itu. Caranya gimana? Ya memberitakan hoax gitu. Nah, memberitakan hoax itu orang-orang yang percaya bahkan ada ya yang sampai bayaran ya. Aduh. Ya, tapi ada yang bayaran ya. Tapi kita skip yang bayaran. Nah, sampai kita mau bisa membenci orang itu gitu loh. Nah, akhirnya apa? Karena ada satu orang dari satu orang yang membenci, terus dua orang ini bayaran misalnya, atau dia mempercayai orang yang pertama itu. Akhirnya muncul tuh orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Karena dia sudah tertular bersama orang yang pertama. Akhirnya apa? Terjadilah rasisme gitu. Nah, terus cara mengatasinya gimana gitu? Cara mengatasinya pertama, kita sadarkan diri dulu. Karena semua yang terjadi itu harus disadarkan diri. Kita bersalah pada orang, jangan hanya rasisme ya. Kita misalnya mempunyai kata yang kotor atau kata yang kasar kepada orang, itu harus sadarkan diri dulu. Nah, terus cara mengatasinya cara sadarkan diri. Lalu kita membawa nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikannya gimana? Kayak misalnya ya seperti kemarin ya memberantas hoax. Hoax yang palsu itu sebaiknya kita hindarkan. Atau lebih tepatnya kita mencari tahu faktanya dulu sebelum kita langsung to the point gitu. Kita harus mencari tahu dulu fakta yang dari berita tersebut. Nah, terus kalau sudah begitu gimana? eh Bagilah kalau ini jangan terlalu jangan terlalu kayak memandangkan fakta. Tapi kenapa? Ini ya pengalamanku ya. Mungkin ada kasus gitu di pertemuan orang itu, tapi kita tidak ada seperti itu. Nah, kita maksudnya gini. Misalnya ya, ini rasisme nih, ini saling rasisme ya. Nih, saling rasisme nih. Saling rasisme. Nah, ini hanya empat mata kan, maksudnya saling berhadapan kan. Tapi kita nggak ada di situ, jadi kita tidak tahu sepertinya yang realnya gimana gitu loh. Nah, jika seperti itu, mari kita kebaikan aja. Kayak gimana kebaikannya? Udah saling memaafkan.
dan mencari tahu kenapa misalnya orang itu membenci dia, dia membenci yang dia juga membenci dia, kenapa gitu. Kita harus mencari faktanya dulu. Nah, kalau udah mencari fakta, barulah apa kita biarkan masa lalu, kita lupakan yang masa lalu, kita harus saling memaafkan gitu. Seperti tadi kan kalau misalnya orang bersalah tuh lebih bagus bertaubat ya guys lah ya. Orang menyadari kesalahan itu sulit, sulit banget. Orang menjadi kesalahan itu bahkan kalau sekarang tuh adalah rare gitu loh, rare gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya mengatasinya pertama kamu harus menyadarkan diri dulu. Kedua, mencari fakta. Ketiga, membawa kebaikan. Kebaikan ini ya terserah ini mau saling meminta maaf atau kita menutupi berita itu sampai hilang berita itu begitu. Oke, sekian segitu dulu. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Seva? Ya, nggak apa-apa, Mas. Oke, oke. Kasih, Seva. Baik, ada lagi mungkin silakan. Sebentar, saya cek yang raise hand. Sepertinya tidak ada ya. Ya, baik. Kalau tidak ada bisa disimpulkan. Mana Afzal tadi? MC-nya melarikan diri. Oh, ya. Oke, seperti yang sudah saya eh, singgung sedikit tadi. Di Indonesia, terutama di Indonesia ini kan terdiri dari beragam suku dan kebudayaan di Indonesia. Nah, tentu itu semua perbedaan itu ya atas kehendak dari Allah seperti yang difirmankan oleh Allah. Allah menciptakan masyarakat bersuku-suku dan bergolongan-golongan dan berpasang-pasangan agar manusia saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Nah, poin penting dari perbedaan itu tentu adalah adanya persatuan. Tapi dari persatuan itu bukan berarti harus sama, tetapi bagaimana kita bisa hidup rukun dalam perbedaan. Islam mengajarkan toleransi, kasih sayang, dan saling menghormati, baik antar sesama muslim maupun dengan umat beragama yang lain. Mungkin seperti itu kesimpulan khutbah singkat pada sore hari ini. Kemudian bisa kalau tutup khutbah kalian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 7.